Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik semua. Nah, hari ini kita akan membahas materi struktur dan mekanisme sistem sirkulasi hewan invertebrata. Namun sebelum itu kita harus mengetahui capaian pembelajaran kita nih pada hari ini. Nah, capaian pembelajaran kita pada hari ini itu ada dua. Yang pertama, mampu mengenal struktur sistem sirkulasi dari setiap hewan invertebrata. Dan yang kedua, mampu menjelaskan mekanisme sistem sirkulasi dari setiap hewan invertebrata. Nah, kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu struktur sistem sirkulasi hewan invertebrata. Nah, adik-adik sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa filum dari hewan invertebrata terbagi menjadi 8, yaitu ada Protozoa, Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Echinodermata, Annelida, Mollusca, dan Arthropoda, yang sebentar lagi kita akan mengetahui satu persatu dari struktur hewan tersebut. Yang pertama, filum Protozoa. Nah, salah satu contoh dari filum Protozoa itu ada Paramecium. Paramecium memiliki struktur sistem sirkulasi yang terdiri dari silia, vakuola kontraktil, selaput sel, makronukleus, mikronukleus, pori-pori mulut, vakuola makanan, dan pori-pori anal. Yang kedua ada filum Porifera. Nah, struktur sirkulasi dari filum Porifera ini yaitu terdiri dari osculum, rongga pusat, flagellum, kemudian ada sel leher atau biasa disebut koanosit, ada dinding spon, sel amoeboid, pori, dan terdapat spikula serta sel epidermal. Yang ketiga ada filum Coelenterata. Struktur sistem sirkulasi dari filum Coelenterata itu berupa tentakel, faring, gastrodermis, mesoglea, epidermis, dan rongga gastrovaskuler. Yang keempat ada filum Platyhelminthes, di mana struktur sistem sirkulasi dari filum ini yaitu terdiri dari rongga gastrovaskuler, bintik mata, mulut, ganglia, dan saraf tepi. Yang kelima ada filum Echinodermata. Struktur sistem sirkulasi dari filum ini yaitu terdiri dari madeporit, pilorus perut, kaki tabung, saluran cincin, lengan, dan anus. Yang keenam ada filum Annelida. Struktur sistem sirkulasi dari filum Annelida ini terdiri dari lengkung aorta atau jantung pembuluh, pembuluh darah ventral, dan pembuluh darah dorsal. Yang ketujuh, filum Mollusca. Struktur sistem sirkulasi dari filum ini yaitu terdiri dari jaringan kapiler, vena, sinus, bilik, atrium, dan vena paru-paru. Filum yang terakhir ada Arthropoda. Sistem sirkulasi dari filum Arthropoda terdiri dari aorta, arteri, dan jantung pembuluh. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan beralih ke materi yang kedua mengenai mekanisme sistem sirkulasi hewan invertebrata. Nah, yang pertama ada filum Protozoa. Filum Protozoa tidak mempunyai sistem peredaran darah khusus, melainkan terjadi secara difusi. Protozoa menyerap oksigen dan air melalui seluruh permukaan tubuhnya. Zat itu masuk ke dalam plasma sel. Selanjutnya, zat-zat tersebut beredar di dalam sitoplasma melalui proses difusi. Zat-zat sisa yang dihasilkan diangkut oleh plasma sel ke membran sel untuk dikeluarkan. Yang kedua ada filum Porifera. Porifera belum memiliki sistem peredaran darah khusus, dengan kata lain sistem sirkulasinya tergabung dengan sistem pencernaan. Makanan diperoleh melalui aliran air yang melintas dan keluar melalui osculum. Makanan ditangkap dan dicerna oleh sel-sel kanosit, kemudian diberikan kepada sel amoeboid. Sel amoeboid berfungsi untuk mengedarkan makanan. Ketiga, filum Coelenterata. Coelenterata juga belum memiliki sistem peredaran darah khusus, melainkan dilakukan oleh sistem gastrovaskuler. Saluran gastrovaskuler bercabang-cabang, dan percabangan ini menyebabkan permukaan dalam saluran pencernaan semakin luas, sehingga saluran akan lebih efisien dalam melakukan penyerapan zat, serta menghantarkan zat yang diserap ke seluruh jaringan tubuhnya.
Keempat, filum platyhelminthes. Platyhelminthes juga belum mempunyai sistem peredaran darah khusus namun menggunakan sistem gastrovaskular. Makanan masuk ke dalam usus, selanjutnya dari usus bercabang-cabang ke seluruh tubuh untuk mengedarkan makanan. Percabangan menyebabkan usus lebih besar sehingga lebih efisien dalam menyerap makanan. Kelima, ada filum Echinodermata. Sama halnya dengan filum platyhelminthes, Echinodermata ini juga belum memiliki peredaran darah secara khusus. Peredaran darahnya mengelilingi mulut dan menyebar ke 5 pembuluh radial pada lengannya. Keenam, mekanisme sistem sirkulasi pada filum Annelida. Filum Annelida ini merupakan peredaran darah tertutup, di mana cacing tanah menyerap oksigen melalui seluruh permukaan tubuhnya. Oksigen akan diangkut oleh darah melalui pembuluh darah punggung. Selanjutnya, darah dari pembuluh darah punggung menuju lengkung aorta. Lengkung aorta berdenyut berfungsi sebagai jantung. Dari lengkung aorta, darah mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh perut. Yang keenam, ada filum Mollusca. Mollusca memiliki sistem peredaran darah terbuka, di mana aliran darah yang mengandung O2 di dalam mantel akan dialirkan ke atrium. Kemudian darah yang mengandung CO2 dikumpulkan dalam pembuluh, kemudian masuk ke dalam ginjal dan insang untuk mengikat oksigen dan kembali lagi ke jantung. Nah, yang terakhir ada filum Arthropoda, di mana darah keluar dari pembuluh darah, kemudian masuk ke hemosol. Peredaran darahnya adalah peredaran darah terbuka. Dari seluruh tubuh, darah masuk kembali ke jantung pembuluh melalui lubang-lubang di kanan kiri pembuluh. Darah belalang tidak dapat mengikat oksigen karena tidak mengandung hemoglobin. Baik adik-adik sekalian, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.